Jumpa lagi di Nisapedia. Nah, kali ini kita akan membahas nih tentang keluhan kehamilan. Tapi jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng. Pada kehamilan wajar adanya perubahan anatomi dan fisiologi. Dan kadangkala perubahan dari anatomi fisiologi ini memang membawa dampak tersendiri pada bonsai. Nah, kita simak ya masing-masing keluhan kehamilan yang mungkin muncul dan bisa dirasakan, dan kita bahas juga tentang solusinya. Keluhan yang pertama adalah nyeri punggung dan perut bawah. Ini keluhan yang sangat wajar dialami seluruh bonsai. Nah, nyeri perut bawah atau nyeri di sekitar pinggang dan panggul, ini perlu kita pahami bahwa rahim yang semakin membesar akan menambah tekanan rongga panggul ke tulang, persendian, sehingga meregangkan dari jaringan pengikat rahim. Untuk meringankannya, bonsai bisa mengikuti prenatal yoga ataupun senam hamil yang akan mengajarkan beberapa gerakan yang dapat membantu meringankan nyeri-nyeri tersebut. Sekarang kita bahas tentang mual dan muntah. Ini keluhan yang juga unggul, terutama pada trimester pertama. Mayoritas akan mengalami mual dan muntah karena sebenarnya keluhan ini paling umum dirasakan. Secara statistik, angka prevalensi terjadinya mual dirasakan bisa sampai 50-80%. Sedangkan yang disertai muntah kurang lebih 50%. Mual dan muntah di awal kehamilan seringkali dihubungkan dengan kondisi yang disebut sebagai morning sickness. Tapi sebenarnya timbulnya nggak cuma morning loh. Bisa pagi hari, siang hari, namun bisa juga timbul di sore hari. Morning sickness ini seringkali mencapai puncaknya di usia kehamilan 9-14 minggu, dan ada sekitar 3% bonsai yang akan mengalami komplikasi mual muntah hebat yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum, di mana hiperemesis gravidarum ini bisa berdampak dan menyebabkan dehidrasi sedang hingga berat. Pada kondisi hiperemesis gravidarum ini perlu tata laksana yang lebih serius, karena di sini biasanya berat badan bisa sampai turun 5% dari sejak sebelum hamil. Lalu kondisi dehidrasi ini juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dari cairan elektrolit dan akhirnya bisa mengakibatkan kejang. Sehingga jika bonsai mengalami mual muntah yang tidak wajar hingga asupannya sama sekali nggak masuk, sebaiknya segera ke rumah sakit, maka dokter akan menilai kondisi bonsai dan kemudian melakukan pemeriksaan penunjang juga yang dinamakan ketonuria, yaitu ditemukannya keton dalam air seni, dan ini merupakan diagnosis ketidakseimbangan elektrolit karena hiperemesis gravidarum tadi. Jika ketonurianya ditemukan positif, kemungkinan bonsai perlu dirawat sementara. Nah, ada tips nih untuk mengatasi mual muntah atau mengantisipasi supaya tidak timbul. Siapkan biskuit di samping tempat tidur bonsai. Nah, saat pagi sebelum beraktivitas, bangun tidur bonsai bisa makan kurang lebih 1-2 keping dulu, sehingga bisa meredakan mual karena lambungnya tidak kosong. Lalu, pola makan juga kita bisa siasati dengan makanan dengan porsi kecil namun sering. Ini biasa disebut dengan pola makan small frequent feeding. Jangan lupa bonsai juga perlu memperhatikan asupan cairan, karena asupan cairan yang cukup akan menghindarkan bonsai dari dehidrasi. Kemudian pada trimester pertama, biasanya dokter juga akan merekomendasikan asupan suplementasi vitamin B6. Vitamin B6 ini juga dapat membantu meringankan gejala. Jadi, jika bonsai merasa muntah berlebihan, silahkan konsultasi lanjutan ya dengan dokter yang menangani. Keluhan berikutnya adalah nafas pendek. Namun pada pemeriksaan rutin kehamilan, biasanya bonsai mengutarakan ini sebagai sesak nafas. Padahal kalau nafas pendek ini, frekuensinya masih normal, yaitu berkisar antara 15-21 kali per menit. Sedangkan kalau sesak nafas, ada peningkatan dari frekuensinya per menit. Oleh karena itu, keluhan seperti ini lebih tepat disebut sebagai nafas pendek daripada sesak nafas. Pada nafas pendek itu, kalau kita ambil nafas, biasanya kayak dangkal. Sehingga untuk merasa lega, kayak diperlukan tarikan nafas yang lebih berat. Tapi tanpa adanya peningkatan frekuensi. Pada kasus nafas pendek ini, yang terjadi adalah pembesaran rahim akan berdampak terhadap penekanan organ-organ di sekitarnya. Nah, rahimnya kan otomatis makin membesar nih. Dia akan menekan salah satunya ke bagian atas, sehingga terjadi pendorongan ke arah paru.
mengurangi ruang kembang paru dalam pertukaran oksigen. Hal ini juga berhubungan dengan peningkatan hormon progesteron di awal kehamilan, di mana pada konsentrasi yang lebih tinggi akan menyebabkan nafasnya ini frekuensi lebih cepat. Lalu, keluhan seputar nafas ini kadang membuat beberapa bonsai khawatir, padahal mayoritas adalah bagian dari perubahan normal yang bonsai alami dalam kehamilan. Selanjutnya yang juga sering bonsai keluhkan adalah keputihan. Ini disebabkan peningkatan aliran darah pada area panggul akan memicu dinding mukosa dan meningkatkan produksi lendir di daerah kewanitaan bonsai. Nah, bonsai sebenarnya nggak perlu khawatir berlebihan jika hanya sedikit, bening, tidak berbau, dan tidak gatal. Namun perlu dipahami, jika terdapat keputihan yang warnanya berubah, bau amis ataupun apel, dan terasa gatal di vagina ataupun sekitarnya, maka perlu pengobatan oleh dokter bonsai. Karena jika tidak diobati, bisa menyebabkan si keputihan yang berisi bakteri maupun jamur ini akan naik secara asenden, sehingga menginfeksi dan memungkinkan terjadinya pecah ketuban padahal belum waktunya. Nah, pada kondisi infeksi yang lanjut, bahkan sampai bisa menyebabkan kehamilan perlu diakhiri. Sehingga si kecil harus dilahirkan lebih cepat saat organ belum matang untuk menyelamatkan kondisinya dari infeksi. Kesimpulannya, perubahan anatomi dan fisiologi selama hamil memang mungkin menimbulkan beberapa keluhan. Tetap enjoy ya, jalani kehamilan dengan baik, lalu ikuti senam hamil atau prenatal yoga, dan perhatikan asupan nutrisi. Lalu jika ada keluhan yang memang sangat mengganggu, tanyakan juga ke dokter kandungan saat kontrol rutin, agar bisa ditelaah dan ditata laksana secara optimal.